Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau new normal. Di tengah pandemik COVID-19, hidup dengan tatanan normal baru menuntun kita untuk hidup dengan bijaksana, bersih, dan sehat. Dengan pertolongan Tuhan, kita mampu menjalani keseharian kita dengan lebih bijaksana dalam tuntunan Tuhan. Ibadah kita hari ini juga disiarkan secara langsung atau live streaming, sehingga saudara-saudari kita yang tidak dapat hadir karena kondisi tertentu juga dapat mengikuti ibadah ini. Adapun berita jemaat untuk kita pada minggu ini, yaitu tanggal 18 Oktober 2020, yaitu pada tanggal 25 Oktober 2020 di gereja akan dilaksanakan ibadah pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama dan bait yang kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Pada bait yang kedua, sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Sidang jemaat Tuhan, kita akan tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 35, bait yang pertama dan bait yang kelima. Tercurah darah Tuhanku.
doa pengampunan dosa, dan ucapan syukur. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kuduskan kami ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan, melewati masa yang sulit, pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu, kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23 dengan judul perikop Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, hingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat,
maka aku akan menempatkan engkau dengan lekuk gunung itu, dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewatnya. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius pasal 7 ayat 24. Kembali sidang jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 51, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kitab suci hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Ku dihibur olehnya bila susah dan lelah, dan diajar beriman, atas maut pun ku menang. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ibu Bapak, Saudara sidang jemaat yang kami kasih di dalam Yesus Kristus. Sebagai dasar untuk pemberitaan firman Tuhan, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Matius pasal 22, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Namun sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dan dengan hari-hari yang telah kami lalui bersama. Dalam kebersamaan kami pada saat ini Tuhan, dalam ibadah ini, kami tidak hanya memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan, tapi pada saat ini kami jemaat-Mu akan bersama-sama dipersiapkan untuk masuk ke dalam pemberitaan firman-Mu. Kami akan membaca dan kami akan merenungkannya. Namun kami menyadari bahwa kami setiap pribadi sangatlah terbatas. Oleh sebab itu kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Baik jemaat maupun hamba-Mu yang telah Engkau utus pada saat ini. Dan biarlah firman-Mu itu senantiasa menjadi kekuatan dasar di dalam kami menjalani kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami siap dan kami bersedia. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Injil Matius pasal 22, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Di bawah perikop tentang membayar pajak kepada kaisar, yang demikian bunyinya. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru,
kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Amin. Ibu bapak saudara sidang jemaat yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, orang Farisi adalah suatu golongan dari para rabi dan ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Mereka berpegang pada Taurat Musa dan pada adat istiadat nenek moyang. Itu bisa kita baca dari Matius pasal 15 ayat 2. Seluruh hukum dan peraturan mereka taati secara mutlak. Mereka sangat taat dan sangat disiplin menjalankan seluruh peraturan dan hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, di dalam nas kita pada saat ini, orang-orang Farisi inilah yang berusaha untuk menjerat. Mereka berusaha untuk menjatuhkan dan berusaha juga mencari kesalahan dari Tuhan Yesus. Ini sangat jelas Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, di mana dalam pertanyaan mereka pada ayat 17 dikatakan demikian. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah, tentu Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengetahui akan pertanyaan-pertanyaan itu. Mereka bertanya bukan mereka karena tidak tahu atau bukan karena ketidaktahuan mereka, tetapi mereka sebenarnya ingin menjebak, ingin menjerat dan ingin mencari kesalahan Yesus. Maka oleh sebab itu, Yesus lalu mempertanyakan justru kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, lalu Tuhan Yesus tidak langsung menjawab ya atau tidak dari pertanyaan itu. Karena sekali lagi Tuhan Yesus sangat mengetahui bahwa ini adalah sebuah jebakan, sebuah jerat yang sengaja dipasang untuk menjatuhkan dan ingin mencari kesalahan dari Yesus. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, ini sesuatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena jelas pertanyaan ini menggering kepada sebuah pemahaman kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa
dia harus wajib membayar pajak kepada kaisar, tentu dapat dikatakan bahwa dia tunduk kepada kekaisaran Romawi pada saat itu. Tetapi kalau dia menjawab tidak, maka mereka bisa saja menangkap atau bisa menuduhkan sesuatu kepada Yesus, bahwa Yesus menentang pemerintahan Romawi pada saat itu. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang kami kasih dalam Yesus Kristus, tidaklah heran dan bukan suatu rahasia umum sebenarnya, bahwa orang-orang Farisi ini selalu mencari dan terus mencari kesalahan Yesus. Mereka berusaha bagaimanapun caranya, dengan pertanyaan apapun, dengan suatu apapun, supaya keinginan mereka ini bisa terpenuhi. Betapa tidak Bapak Ibu Saudara sedang Tuhan, orang Farisi begitu membenci Tuhan Yesus. Mereka tidak suka, mereka tidak senang. Karena secara tidak langsung bahwa orang banyak sekali percaya dan mengikut Yesus pada saat itu. Nah Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang kami kasih dalam Yesus Kristus, melalui nas ini paling tidak ada beberapa hal yang mau kita renungkan bersama. Yang pertama adalah, janganlah mencari kesalahan. Tuhan Yesus mengatakan, selumbar di mata saudaramu engkau lihat, tetapi balok di matamu tidak engkau lihat. Bapak Ibu Saudara sedang Tuhan, mencari kesalahan itu sangat mudah. Oleh sebab itu, bagi kita orang-orang percaya, janganlah kita mencari-cari kesalahan itu. Justru yang benar adalah kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita lebih baik dari orang yang kita cari kesalahannya? Apakah kita sudah benar juga di mata Tuhan dan sesama kita? Apakah dengan mencari kesalahan dari orang lain kita ditambahkan berkat kita dalam kehidupan ini? Apakah dengan mencari kesalahan orang lain lalu kita menjadi seseorang yang tenar, seseorang yang besar dan lain sebagainya? Yang benar adalah sebagaimana ini dikatakan oleh Rasul Paulus, biarlah yang baik, yang sedap, yang indah, itu senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Janganlah kita meniru, apalagi meneladani apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, paling tidak Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia, kadang-kala kita diperhadapkan dengan situasi yang rumit, suatu peristiwa atau kehidupan yang pelik, yang bisa saja membuat kita serba salah dalam sebuah situasi atau kondisi. Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, kita juga kadangkala dalam kehidupan ini diperhadapkan dengan sesuatu yang sangat sulit untuk kita. Bagaimana keputusan kita yang tepat dalam suatu persoalan yang rumit, persoalan yang pelik dalam hidup ini. Oleh sebab itu, satu hal, sebagai orang-orang percaya kita harus bijaksana, kita harus berhikmat di dalam kita berkata-kata, di dalam kita bertindak, apalagi mengambil sebuah keputusan. Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, kita ingat, keputusan kita hari ini juga akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, melalui nas ini kita diajak untuk kita hidup berhikmat dan hidup bijaksana. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sebagai warga negara yang baik, kita juga punya tanggung jawab terhadap negara ini. Salah satunya adalah kita membayar pajak. Dan pada saat ini kita juga diperhadapkan dengan yaitu pandemi COVID-19. Salah satu kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini adalah kita mengikuti protokol kesehatan. Kita mengikuti aturan atau anjuran-anjuran yang ada supaya pandemi COVID-19 ini cepat berhenti atau cepat berlalu dalam kehidupan kita tanpa kita mengurangi rasa percaya kita kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, tidak hanya kita menjadi warga negara yang baik, tetapi kita juga adalah sebagai warga kerajaan Allah. Kita juga jangan melupakan persekutuan kita, ibadah kita, waktu kita, talenta yang kita miliki, bahkan kita juga tidak lupa
mengingat bahwa pohon segala rahmat dan berkat dalam kehidupan ini adalah Tuhan, maka wajib kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita berbicara tentang persembahan syukur ini tidak hanya berbentuk dalam materi, tetapi sekali lagi dalam karunia, dalam kemampuan kita, di dalam hal apapun bisa kita persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sedang nyimak Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memampukan kita untuk hidup lebih baik, untuk hidup sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengaminkan firman Tuhan dan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, karena kasih-Mu sungguh nyata bagi kehidupan kami sampai saat dan detik ini. Kami selalu mengucap syukur atas hari-hari kehidupan yang dapat kami jalani dengan baik. 1 minggu telah berlalu. Ada begitu banyak hal yang kami lihat, yang kami dengar, dan yang kami jumpai dalam kehidupan ini. Kami percaya bahwa kami ada bersama pada saat ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, melainkan karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur melalui firman-Mu, kami diingatkan agar kami menjadi warga negara yang baik, juga warga kerajaan Allah yang baik. Kami percaya bahwa melalui kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang, tidak menjadi batu sandungan. Dimanapun sejak kami berada, kami diam, kami berusaha dan bekerja. Dan biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapak, pada saat ini kami bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kami khusus berdoa bagi kehidupan sidang jemaat kami. Tuhan selalu memberkati kehidupan keluarga rumah tangga. Memberkati setiap usaha dan pekerjaan tangan mereka. Kami menyerahkan setiap harapan, rencana, cita-cita masa depan kehidupan jemaat kami. Dalam setiap jeri lelah payah mereka, tidaklah menjadi sebuah kesia-siaan, melainkan menjadi berkat yang senantiasa akan mencukupkan kehidupan jemaat kami. Kami berusaha juga sebagai orang tua, kami dimampukan menjadi contoh, suri dan teladan. Oleh sebab itu dimampukan dalam peran tugas tanggung jawab sebagai bapa maupun ibu, sebagai istri dan suami dan anak. Kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga jemaat kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa bagi anak-anak kami dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Mereka yang berjuang untuk pendidikan, untuk meraih masa depan, bahkan mencari pekerjaan. Tuhan yang senantiasa tuntun sertai kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit, tergeletak lemah di pemberingan mereka masing-masing. Kuasa-Mu Tuhan menjamah, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa bagi jemaat kami yang pada saat ini berulang tahun, dalam kesukacitaan, dalam kegembiraan, dalam kebahagiaan mereka. Kami khusus berdoa buat anak kekasih kami Stefani Gita Leluni. Ulang tahun ke-8 tahun pada tanggal 18 Oktober 2020 ini. Terima kasih Tuhan atas usia anak kami ini. Oleh sebab itu kami memohon Tuhan memberikan umur panjang, anak kami tetap sehat dan kuat, dia dapat bertumbuh menjadi pribadi yang baik dan akan menjadi harapan tumpuan masa depan yang indah bagi orang tuanya. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami serahkan pelayanan-pelayanan kami, majelis jemaat di tempat ini, kami para hamba-hamba Tuhan, para penetua diakon, agar kami tetap setia untuk melayani bagian kami masing-masing, dalam pelayanan, dalam mandat tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan bagi kami. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan bergereja di tempat ini, apapun yang direncanakan, Tuhan senantiasa ikut ambil bagian di dalamnya, menyertai, memimpin dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami memohon dari tingkat pusat sampai pelosok,
hamba-hamba Tuhan yang telah diutus di dalam pekerjaan masing-masing. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami masih menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan, apapun yang telah dilakukan oleh pemerintah kami itu tidak menjadi sebuah kesia-siaan. Tapi pada saat dan waktunya nanti pandemi COVID-19 ini akan berlalu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat garda terdepan yang siap untuk memberantas bahkan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bahkan tidak lama lagi pilkada akan berlangsung untuk Kalimantan Tengah. Kami memohon kiranya pilkada tersebut dapat berjalan dengan baik. Dan kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang ikut ambil bagian di dalamnya. Bahkan siapapun Tuhan. Agar pada saat dan waktunya kami mendapatkan seorang pemimpin yang akan memimpin Kalimantan Tengah ini untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi gereja yang ada di seluruh muka bumi ini. Gereja Kalimantan Evangelis, tingkat majelis Sinode, majelis resort, dan majelis jemaat. Tuhan memberkati. Dan siapapun hamba-hamba Tuhan yang telah diutus di ladang masing-masing. Kiranya dimanapun saja berada, biarlah pemberitaan firman Tuhan, pekabaran Injil tetap terus bergema di tengah-tengah dunia ini. Dan melalui kehidupan, melalui pelayanan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan buat janda duda, anak yatim piatu, orang yang sudah lanjut usia. Tuhan, Engkau berikan penghiburan dan Engkau berikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. 6 hari lamanya kami akan bekerja. Kami memohon penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai dan memimpin hari-hari hidup kami. Sehingga pada saat dan waktunya nanti kami kembali boleh bersama-sama berhimpun, memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah seruan doa syafaat kami. Yang kami serukan, kami naikkannya di dalam nama Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.